warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zulfanafila dengan NIM 2019-210363. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh strategis lokasi. Masalah lokasi mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, lokasi dapat mempengaruhi terhadap biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Tujuan strategis lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Lokasi dan biaya. Lokasi mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategis bisnis perusahaan. Lokasi dan inovasi. Saat kreativitas, inovasi, dan investasi lead bank bersifat penting bagi strategi pasar. Fokus kriteria lokasi dapat berubah yang awalnya dari berfokus pada biaya menjadi berfokus pada inovasi. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan diukur dalam volume hari dan orang. Tugas tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mengukur produktivitas karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja merupakan bagian dari biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yaitu tingkat upah dan sistem bonus, pendidikan, keahlian dan keterampilan kerja, usia pekerja, pengadaan barang, cuaca, jarak material, hubungan sosial atau kerjasama, dan komunikasi. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Eliza Afrianti, NIM 2019-210424. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nilai tukar mata uang dan risiko mata uang adalah tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan. Biaya dibagi dua, biaya terwujud dan biaya tak terwujud. Biaya terwujud adalah biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat persis, seperti meliputi utilitas negara kerja, bahan material, pajak, depresiasi, dan biaya lainnya yang dapat diidentifikasi oleh Departemen dan Manajemen sebagai tahap tambahan. Biaya tak terwujud adalah kurang dapat dihitung kuantitasnya dengan mudah, seperti meliputi fasilitas transportasi umum, perilaku komunikasi mengenai industri dan perusahaan. Risiko politik, nilai, dan budaya adalah berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintahan nasional, negara bagian dan lokasi terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona polusi, serta stabilitas ketenaga kerja. Perbedaan budaya bekerja dan pemasok dalam hal ketetapan waktu membuat perbedaan besar dalam jadwal produksi dan pengiriman. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rohman dengan NIM 2019-210451. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kedekatan dengan para pesaing dan metode evaluasi alternatif lokasi. Yang pertama, kedekatan dengan para pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Tetapi kecenderungan yang disebut pengelompokan atau kultur ring yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, sumber daya informasi, sumber daya modal proyek, dan sumber daya keterampilan. Selanjutnya, metode evaluasi alternatif lokasi. Metode alternatif lokasi terdapat 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi. Yang pertama ada metode pemeringkatan faktor, analisis biaya volume lokasi. Yang ketiga metode pusat gravitasi. Yang keempat modal transportasi. Bagian-bagian tersebut ini menjelaskan tentang pendekatan
pendekatan-pendekatan metode evaluasi alternatif tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indiana Ferdiani, NIM 478. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemeringatan faktor. Terdapat banyak faktor, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mempertimbangkan dalam pemulihan lokasi. Metode pemeringatan faktor mempunyai 6 langkah, yaitu yang pertama, kembangkan daftar faktor yang relevan di mana kunci keberhasilan. Yang kedua, bobot pada masing-masing faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam perustakaan secara relatif. Yang ketiga, kemungkinan skala untuk tiap-tiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat yaitu memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap-tiap faktor dengan menggunakan skala dalam angka 3. Yang kelima yaitu gandakan skor oleh bobot untuk tiap-tiap faktor dan total skor untuk tiap-tiap lokasi. Yang keenam yaitu buatlah rekomendasi didasarkan pada skor poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya. Metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan memenuhi faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam perustakaan secara relatif. Yang ketiga, kemungkinan skala untuk tiap-tiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat yaitu memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap-tiap faktor dengan menggunakan skala dalam angka 3. Yang kelima yaitu gandakan skor oleh bobot untuk tiap-tiap faktor dan total skor untuk tiap-tiap lokasi. Yang keenam yaitu buatlah rekomendasi didasarkan pada skor poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya. Metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Dalam metode sentra gravitasi ini, yaitu menempatkan lokasi pada sistem koordinat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Widya Wulansari, NIM 2019-10479. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode transportasi adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran kepada beberapa poin permintaan. Dengan tujuan demikian dapat meminimaliskan total produksi dan biaya transportasi. Sistem informasi geografis. Perangkat ini penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan. Keputusan analisis dengan mengacu pada lokasi sistem informasi geografis, menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Contoh, para peritel, bank, jaringan, makanan, pompa bensin, dan usensi percetakan dapat keseluruhan menggunakan bekas yang dikode secara geografis. Dari GIS untuk melaksanakan analisis demokrasi. Strategi lokasi jasa adalah pada meminimalisasi biaya, maka fokus dalam sektor jasa adalah untuk memaksimalkan pendapatan. Terdapat dalam 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa sebagai berikut. Yang pertama, daya beli konsumen pada area yang dituju. Yang kedua, jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen pada area yang dituju. Yang ketiga, persaingan di dalam area. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Yang keenam, lokasi fisik dari tempat fasilitas dan bisnis. Yang ketujuh, kebijakan
operasional perusahaan. Yang kedelapan, kualitas dari manajemen. Selanjutnya, sistem informasi geografis. Perangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan. Keputusan analisis dengan mengacu pada lokasi sistem informasi geografis dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Contoh, para bank, para pejaing, makanan, pompa bensin, dan lisensi.